Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan kembali, menuturkan kembali tulisan saya di bawah bendera revolusi jilid 1, tulisan di tahun 1964 tentang kapitalisme bangsa sendiri. Itu di bawah bendera revolusi, saya akan tuturkan kembali melalui Jane Fortuna de la Fortega. Baik, bagaimana itu kapitalisme bangsa sendiri? Saya akan bacakan tentang kapitalisme bangsa sendiri. Di dalam salah satu rapat umum saya pernah berkata, bahwa kita bukan sahaja harus menentang kapitalisme asing, tapi harus juga menentang kapitalisme bangsa sendiri. Hal ini telah mendapat pembicaraan di dalam pers, dan saya pun mendapat beberapa surat yang minta hal ini diterangkan sekali lagi dengan singkat. Dengan segala senang hati saya memenuhi permintaan-permintaan itu, sebab soal ini adalah soal yang mengenai Beginsel. Beginsel yang harus dan mesti kita perhatikan jikalau kita mengabdi kepada rakyat dengan sebenar-benarnya. Dan ingin membawa rakyat itu ke arah keselamatan. Supaya buat pembaca soal ini menjadi terang dan supaya pembicaraan kita bisa tajam garis-garisnya. Maka perlulah lebih dulu kita menjawab pertanyaan. Apakah kapitalisme itu? Di dalam saya punya buku pembelaan saya pernah menjawab, kapitalisme adalah stelsel pergaulan hidup yang timbul daripada cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme adalah timbul dari ini cara produksi yang oleh karenanya menjadi sebabnya nirwardah tidak jatuh di dalam tangannya kaum buruh, melainkan jatuh di dalam tangannya kaum majikan. Kapitalisme oleh karenanya pula adalah menyebabkan kapital kumulasi, kapital konsentrasi, kapital sentralisasi, dan industri reserve army. Kapitalisme mempunyai arah kepada Verelendung, yakni menyebarkan kesengsaraan. Itulah kapitalisme yang prakteknya kita bisa lihat di seluruh dunia. Itulah kapitalisme yang ternyata menyebarkan kesengsaraan, kepapaan, pengangguran, balapan tarif, peperangan, kematian, pendek kata, menyebabkan rusaknya susunan dunia yang sekarang itu. Itulah kapitalisme yang melahirkan modern imperialisme yang membuat kita dan hampir seluruh bangsa berwarna menjadi rakyat yang cilaka. Siapa di dalam praktek Beginsel tidak anti kepada stelsel yang demikian itu adalah menutupkan mata buat kejahatan-kejahatan kapitalisme yang sudah senyata-nyatanya itu. Tiap-tiap orang punya Beginsel. Yang logis haruslah anti kepada stelsel itu. Sebab, sekali lagi saya katakan, stelsel itu ternyata dan terbukti stelsel yang mencilakakan dunia. Ya, orang menyahut. Tapi kapitalisme bangsa sendiri? Kapitalisme bangsa sendiri yang bisa kita pakai untuk memerangi imperialisme. Dengan tertentu di sini saya menjawab, ya, kita harus juga anti kepada kapitalisme bangsa sendiri itu. Kita harus juga anti-isme yang ikut menyengsarakan marhaen itu. Siapa mengetahui keadaan kaum buruh di industri batik, rokok kretek, dan lain-lain dari bangsa sendiri, di mana saya sering melihat upah buruh yang kadang-kadang hanya 10 sen, 12 sen sehari. Siapa mengetahui keadaan perburuhannya
sangat buruk di industri bangsa sendiri itu, ia mestilah juga menggoyangkan kepala dan dapat rasa kesedihan melihat buahnya cara produksi yang tak adil itu. Pergilah ke Mataram, pergilah ke Lawean Solo, pergilah ke Kudus, pergilah ke Tulung Agung, pergilah ke Blitar, dan orang akan menyaksikan sendiri rahmat-rahmatnya cara produksi itu. Seorang nasionalis, justru karena ia orang nasionalis, haruslah berani membukakan mata di muka keadaan-keadaan yang nyata itu. Ia harus mengabdi kepada kemanusiaan. Ia harus memperhatikan perkataan-perkataan Gandhi yang saya sajikan tempo hari. Nasionalismeku adalah kemanusiaan. Ia harus sosionasionalis, yakni seorang nasionalis yang mau memperbaiki masyarakat dan yang anti segala stelsel yang mendatangkan kesengsaraan ke dalam masyarakat itu. Ia harus sebagai Jawaharlal Nehru yang berkata, saya seorang nasionalis, tapi saya juga seorang sosialis dan republikan. Saya tidak percaya kepada raja-raja dan ratu-ratu. Tidak pula kepada susunan masyarakat yang melahirkan raja-raja industri yang pada hakikatnya berkuasa lebih besar daripada raja-raja di zaman sedia kala. Saya niscaya mengerti bahwa Kongres belum bisa mengadakan program sosialistis yang selengkap-lengkapnya. Tetapi filsafat sosialisme sudahlah dengan perlahan-lahan menyerapi segenap susunan masyarakat di seluruh dunia. India niscaya akan menjalankan cara-cara sendiri dan mencocokkan cita-cita sosialis itu kepada keadaan penduduk India seumumnya. Tetapi, apakah ini berarti bahwa kita harus memusuhi tiap-tiap orang Indonesia yang mampu? Sama sekali tidak. Sebab pertama-tama kita tidak memerangi orang. Kita memerangi stelsel. Dan tidak tiap-tiap orang yang mampu adalah menjalankan kapitalisme. Tidak tiap-tiap orang yang mampu adalah mampu karena mengeksploitasi orang lain. Tidak. Tiap orang mampu adalah menjalankan cara produksi. Sebagai yang saya terangkan dengan singkat, dengan mencatat dari pembelaan di atas tadi. Dan tidak tiap-tiap orang mampu adalah ikut atau hidup di dalam ideologi kapitalisme, yakni di dalam akal pikiran, budi pekerti kapitalisme. Pendek, tidak tiap-tiap orang mampu adalah jenderal atau sersan atau serdadu kapitalisme. Dan apakah prinsip kita itu berarti bahwa kita ini harus mementingkan perjuangan kelas? Juga sama sekali tidak. Kita nasionalis, mementingkan perjuangan nasional, perjuangan kebangsaan. Hal ini saya terangkan dalam karangan saya yang akan datang. Di dalam karangan saya yang lampau, saya katakan bahwa kita harus anti segala kapitalisme, walaupun kapitalisme bangsa sendiri. Tetapi di situ saya janjikan pula untuk menerangkan bahwa kita di dalam perjuangan, kita mengejar Indonesia merdeka itu tidak pertama-tama mengutamakan perjuangan kelas. Tetapi harus mengutamakan perjuangan nasionalis. Memang kita, begitulah saya tuliskan, adalah kaum nasionalis, kaum kebangsaan, dan bukan kaum apa-apa yang lain. Apa sebabnya kita harus mengutamakan perjuangan nasionalis? Di dalam usaha kita mengejar Indonesia merdeka, kita mengutamakan perjuangan nasional oleh karena keinsafan. Dan perasaan nasional adalah
keinsafan dan perasaan yang terkemuka di dalam sesuatu masyarakat kolonial. Di dalam sesuatu masyarakat selamanya ada antitese, yakni perlawanan. Inilah menurut dialektiknya semua keadaan. Tetapi di Eropa, di Amerika, antitese ini sifatnya ada berlainan dengan antitese yang ada di sesuatu negeri kolonial. Pada hakikatnya, antitese di mana-mana ada sama. Perlawanan antara yang di atas dan yang di bawah, antara yang menang dan yang kalah, antara yang menindas dan yang tertindas. Tetapi di Eropa, di Amerika, dan negeri-negeri lain yang merdeka, dua golongan yang berantitese itu ada dari satu bangsa, satu kulit, satu ras. Kaum modal Amerika dengan kaum buruh Amerika, kaum modal Eropa dengan kaum buruh Eropa, kaum modal negeri merdeka dengan kaum buruh negeri merdeka, umumnya adalah dari satu darah, satu nasi. Karena itulah, maka di sesuatu negeri yang merdeka, antitese tadi tidak mengandung rasa atau keinsafan kebangsaan. Tidak mengandung rasa atau keinsafan nasional, tapi adalah bersifat Zwivere Class Street, perjuangan kelas yang melulu memperjuangkan kelas. Tetapi di dalam negeri jajahan, di dalam negeri yang di bawah imperialisme bangsa asing, maka yang menang dan yang kalah, yang di atas dan yang di bawah, yang menjalankan kapitalisme dan yang dijalani kapitalisme adalah berlainan darah, berlainan kulit, berlainan nasi, berlainan kebangsaan. Antitese di dalam negeri jajahan adalah berbarengan dengan antitese bangsa, samenvallen atau coincideren dengan antitese bangsa. Antitese dalam negeri jajahan adalah oleh karenanya terutama sekali bersifat antitese nasional. Itulah sebabnya maka perjuangan kita untuk mengejar Indonesia merdeka. Jikalau kita ingin lekas mendapatkan hasil, haruslah pertama-tama mengutamakan perjuangan nasional. Yakni pertama-tama mengutamakan perjuangan nasional. Kita anti segala kapitalisme kita, anti kapitalisme bangsa sendiri. Tetapi kita untuk mencapai Indonesia merdeka, yakni untuk mengalahkan imperialisme bangsa asing, harus mengutamakan perjuangan kebangsaan. Mengutamakan perjuangan kebangsaan itu tidak berarti bahwa kita tidak harus melawan ketamaan atau kapitalisme bangsa sendiri. Sebaliknya, kita harus mendidik rakyat juga benci kepada kapitalisme bangsa sendiri. Dan di mana ada kapitalisme bangsa sendiri, kita harus melawan kapitalisme bangsa sendiri juga, tetapi mengutamakan perjuangan nasional. Itu adalah berarti bahwa pusarnya, titik beratnya, aksennya kita punya perjuangan harus terletak di dalam perjuangan nasional. Pusarnya kita punya perjuangan sekarang harusnya di dalam memerangi imperialisme asing. Itu dengan segala tenaga kita nasional, dengan segala tenaga kebangsaan yang hidup di dalam sesuatu bangsa yang tak merdeka dan yang ingin merdeka. Pusarnya kita punya perjuangan sekarang harusnya di dalam dynamic sharing, yakni membangkitkan menjadi aksi perbuatan daripada rasa kebangsaan alias nasional bewusstsein kita, nasional bewusstsein yang hidup di dalam hati sanubari tiap-tiap rakyat sadar yang tak merdeka. Jadi, siapa yang mengira bahwa kita punya nasionalisme adalah nasionalisme yang suka main mata dengan borjuisme? Ia adalah salah sama sekali. Kita hanyalah menjatuhkan pusar titik berat aksinya kita punya perjuangan di dalam perjuangan nasional. Borjuisme harus kita tolak, kapitalisme harus kita lawan. Oleh karena itulah maka kita punya nasionalisme marhainistis. Sebab hanya kaum marhain sendirilah yang menurut dialektik satu-satunya golongan yang sungguh-sungguh berantitese dengan borjuisme dan kapitalisme itu. Dan yang bisa sungguh-sungguh menentang dan mengalahkan borjuisme dan kapitalisme
kapitalisme itu, hanya kaum marhaen sendirilah yang menurut riwayat bisa menjalankan pekerjaan riwayat alias historista, menghilangkan segala bourgeoisme dan kapitalisme di negeri kita adanya. Memang, marhaenistis nasionalisme lah pula yang cocok dengan keadaan nyata yang didatangkan oleh imperialisme di Indonesia. Sini, imperialisme Belanda sedikit berlainan dengan imperialisme Inggris atau imperialisme Amerika. Adalah lebih memarhaenkan masyarakat bumi putra daripada imperialisme yang lain. Imperialisme Belanda itu sejak mulanya datang di Indonesia sini adalah berasas dan bersifat monopolistis, merebut tiap-tiap akar perusahaan, pertukangan atau perdagangan, atau pelajaran yang ada di Indonesia sini. Imperialisme Belanda itu adalah imperialisme yang lebih kolot daripada imperialisme yang lain, lebih kuno, lebih ortodok daripada imperialisme yang lain. Tidak ada sedikit pun warna modern liberalisme padanya, sebagaimana yang tampak pada imperialisme lain. Politiknya adalah politik menggagahi semua alat perekonomian di Indonesia sini, menggagahi skala ekonomis Leon, kehidupan ekonomi di Indonesia sini. Kini masyarakat Indonesia adalah masyarakat kecil, masyarakat yang hampir segala-galanya kecil. Kini masyarakat Indonesia buat sebagian yang besar sekali hanyalah mengenal pertanian kecil, pelayaran kecil, perdagangan kecil, perusahaan kecil. Kini masyarakat Indonesia adalah 90% masyarakat kekecilan itu. Masyarakat marhaen yang hampir tiada kehidupan ekonominya sama sekali. Oleh karena itulah, maka marhaenistis nasionalisme adalah satu-satunya nasionalisme yang cocok dengan sifatnya masyarakat Indonesia itu. Cocok dengan keadaan, cocok dengan sifatnya masyarakat Indonesia itu. Dengan realitas di Indonesia. Dan oleh karena itulah pula, maka juga hanya marhaenistis nasionalisme sajalah yang bisa menjalankan historisitas, mendatangkan Indonesia merdeka dengan secepat-cepatnya, historisitas yang sesuai dengan juga historisitas yang menghilangkan segala bourgeoisme dan kapitalisme adanya. Jawaharlal Nehru di dalam pidatonya di Bukan Nasional Kongres yang ke-44, sebagai yang telah kita kutip tempo hari, mengakui dengan terus terang seorang sosialis yang anti segala kapitalisme. Tetapi Jawaharlal Nehru itu pula adalah seorang nasionalis, the second uncrowned king of India, raja kedua dari India yang tak bermahkota, yang membangkitkan segala tenaga rakyat India ke dalam suatu perjuangan nasionalisme yang mati-matian. Nasionalisme Jawaharlal Nehru adalah nasionalisme India yang marhaenistis. Suatu sosio-nasionalisme yang ingin menghilangkan semua kapitalisme, menyelamatkan seluruh masyarakat India. Nasionalisme yang demikian itulah nasionalisme kita pula.